Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kembali Yesus kuatku hadir bagi kita semua untuk kita sama-sama dengar firman Tuhan. Mari sebelum kita renungkan firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kembali Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan lagi. Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami semua agar kami mengerti firman yang akan kami dengar. Dan firman itu bukan kami dengar saja, tetapi kami mau lakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengambil tema mau bahagia, dan ini diambil dari Injil Lukas di pasal 11 ayat yang ke-28. Injil Lukas 11 ayat 28, mari kita perhatikan bersama-sama apa yang tertera di Injil Lukas 11 ayat 28 ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua orang pasti ingin bahagia. Dan semua orang ingin kebahagiaan itu terus ada dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan sampai ia mati meninggalkan dunia ini. Tetapi standar bahagia setiap orang itu pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan kalau kita melihat bahwa dunia itu mengukur kebahagiaan itu dengan nilai materi dan juga dengan keberhasilan karena capaian-capaian yang spektakuler. Seperti contohnya seorang olahragawan, dia berhasil menjadi juara dunia, itu dia tentu bahagia. Orang yang mempunyai harta berlebihan, rumah bertambah banyak, uang bertambah banyak, simpanan di bank bertambah banyak, itu merupakan ukuran berbahagia bagi dunia. Dalam Lukas pasal 11 di ayat yang ke-28 yang sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa kita akan bahagia saat kita dengar firman Allah, ya, dan kita pelihara firman Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata memelihara itu mempunyai arti yang luas, yaitu memegang, menyimpan, dan melakukan, saudara-saudara. Nah, banyak orang yang sebetulnya hari-hari ini hanya jadi pendengar yang baik. Mendengar firman Allah dengan baik, tetapi hanya mendengar, tapi tidak melakukan firman Allah itu, saudara-saudara. Sehingga kita melihat bahwa hidup mereka kosong, penuh dengan masalah, penuh dengan problem, keberatan hidup, kekecewaan, kepahitan, karena tidak menghidupi firman Allah itu. Hanya mendengar, hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan dalam Yakobus 1 di ayat 22 sampai 24, Yakobus 1 ayat 22 sampai 24 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, dikatakan di situ bahwa orang yang hanya menjadi pendengar firman Allah tapi tidak melakukan, dia sedang menipu diri sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada satu kemunafikan dalam hidupnya. Dia mendengar firman, tetapi dia tidak lakukan. Ya. Ini salah satu bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh orang-orang di akhir-akhir zaman ini. Nah, kalau kita perhatikan, Yesus menegaskan bagi kita semua, jika kita mau berbahagia, saudara-saudara, tidak cukup kita hanya menjadi pendengar firman Allah saja. Tapi kita harus memelihara, kita harus menyukai, kita harus merenungkan
kita harus melakukan firman Allah itu dalam hidup kita sehari-hari. Dan hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau untuk berusaha hidup benar, saudara-saudara. Orang-orang yang hanya mau berusaha untuk menjauhi dosa-dosa hanya dilakukan oleh orang-orang yang suka hidup damai, saudara-saudara. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mengejar hidup ini untuk menjadi kudus, mengejar kekudusan. Ibrani 12 ayat 14 dikatakan di situ, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan perhatikan kalimat berikutnya, kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Inilah orang-orang yang demikian yang akan memperoleh kebahagiaan yang lengkap, mengejar kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan. Dan mereka menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita perhatikan dalam Mazmur pasal 1 di ayat 1 sampai 3, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Perhatikan di sini garis bawah ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya suka firman Tuhan, firman Allah, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kebahagiaan sejati, dan ini yang menyatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa orang-orang yang suka Taurat Tuhan, orang-orang yang suka firman Allah dan melakukannya, pasti berbahagia. Demikian juga kita perhatikan dalam Mazmur 112 di ayat 1 sampai 2. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Segala perintahnya. Di dalam firman Allah itu ada perintah-perintah Tuhan. Berikutnya ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Puji Tuhan. Dilanjut di Mazmur 119 ayat yang pertama dan yang kedua. Perhatikan kalimat di situ. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut firman Allah. Saudara ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Inilah orang-orang yang suka dengan firman, suka dengar firman Allah, dan mereka melakukannya. Kita sudah membaca beberapa contoh di Alkitab bahwa orang-orang yang demikian pasti akan berbahagia. Puji Tuhan, saudara-saudara, jika saudara-saudara yang saat ini sedang mendengar atau melihat tayangan ini, maukah saudara bahagia? Mau bahagia seperti judul renungan pada hari ini? Dengar firman Allah, lakukan dengan sungguh-sungguh firman Allah dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari. Dan saudara-saudara akan melihat bahwa kebahagiaan yang sejati yang Tuhan beri dalam kehidupan saudara akan saudara alami dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup rangkaian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, untuk firman Tuhan yang sudah kami terima hari ini. Biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami mendengar dan kami merenungkan, kami pelihara firman-Mu, kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, perteguh langkah iman kami untuk kami terus mempercayai Tuhan, dan kami mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami untuk selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Berkati umat-umat-Mu Tuhan, berkati siapapun saja yang saat ini mengikuti tayangan ini. Berkat melimpah jasmani terlebih rohani
dalam kehidupan siapapun yang mengikuti tayangan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini yang menjadi doa kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.